Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali kembali pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah kita baik secara offline maupun secara online. Namun meskipun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini secara online, saya percaya itu tidak mengurangi semangat dan kerinduan Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama dengan saudara-saudara yang melaksanakan ibadah secara offline atau onsite, menikmati hadirat Tuhan, menikmati sukacita Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online maupun secara offline. Berkati ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Roh Kudus menaungi, Roh Kudus melingkupi, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Bahkan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan yang terbaik, yaitu melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami akan melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan semua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan-Mu Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau katakan ini hidup kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami, dan kami melaksanakan ibadah kami dengan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan menaikkan pujian pengagungan penyembahan kami, dan kemudian kami juga akan menikmati berkat-berkat-Mu, baik tidak hanya dengan sukacita damai sejahtera oleh pujian penyembahan kami, tetapi melalui firman-Mu. Oleh karena itu berkati di dalam ibadah kami dari pujian penyembahan ini Tuhan, bahkan sampai berakhirnya, dan berkati juga firman Tuhan pada hari ini. Berkati umat-Mu yang menyaksikan secara online pada hari ini, maupun berkati umat-Mu yang hadir pada hari ini, di mana kami akan bersama-sama mendengarkan suara-Mu berbicara oleh firman-Mu pada kami pada hari ini. Oleh karena itu berkati setiap kami, urapi kami, berikan kami hati, berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran hati, yang mau siap dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berikan kami hikmat pengertian, pemahaman yang dari surga, agar kami boleh mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah jalan kehidupan kami. Pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami. Urapi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang secara online, dan urapi hamba yang menyampaikan sembunyi di belakang sana. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun ditolak, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Tapi dalam kuasa Tuhan berjaya atau dinyatakan, dan Roh Kudus berkarya di ruangan tempat ini. Dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang siap diberkati katakan amin. Itu bukannya berilah Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik yang hadir maupun yang di rumah, seperti kabarnya semuanya luar biasa. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu mungkin lihat ada berbeda di belakang tadi ya. Singernya laki-laki juga ya, tuan dua. Ya saya yang solidernya ibu seorang ibu lebihnya. Tapi saya lihat semangat juga dari bapak-bapak untuk melayani, semakin melayani Tuhan. Tinggal yang lain-lain bapak untuk maju melayani Tuhan juga. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung aja mau kembali belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk itu kalau kita melihat di zaman sekarang ini seperti apa? Kalau kita melihat situasi kondisi keadaan sekarang ini seperti apa hal-hal yang buruk? Kita dapat membedakan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik, betul kan? Pasti ada perbedaan, tampak jelas. Dari pergaulan, penampilan, perkataan, perbuatan, semua berbeda dengan zaman sekarang dengan zaman era dulu kita. Betul gak? Nah, dengan judul seperti terbiasa dengan hal-hal yang buruk, kita belajar dari salah satu kota, bilang salah satu kota yang bernama Sodom dan Gomora. Di mana di Sodom ini mereka melakukan hal-hal yang buruk, dan itu menjadi suatu kebiasaan mereka. Jadi itu menjadi seperti suatu karakter yang mereka lakukan di Sodom ini. Sehingga Bapak Ibu pasti tahu ceritanya dalam Kejadian pasal yang ke-19 ini. Dikatakan ada salah satu kerabat daripada Abraham tinggal di kota Sodom itu. Siapa namanya? Masih ingat? Namanya Lot, betul gak? Nah bisa dikatakan Lot mungkin dia adalah orang yang benar lah, satu orang benar dari sekian banyak orang yang ada di Sodom dan Gomora pada saat itu. Sehingga akhirnya diceritakan, akhir cerita itu bahwa Lot dan keluarganya diselamatkan, dihindarkan dari murkanya Tuhan, betul gak? Yang mana hujan udara diturunkan
dari langit menghancur luluh lantakkan Sodom dan Gomora pada saat itu. Nah, kita melihat dari cerita ini, dari kisah ini, kita melihat hal-hal biasa yang buruk yang dilakukan di zaman Sodom dan Gomora ini. Adakah di zaman saat sekarang ini terjadi juga hal-hal yang buruk seperti itu? Saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa membayangkan, oh ada, jelas. Betul gak? Banyak juga terjadi. Betul? Nah, namun sebelum kita lebih panjang video lagi, kita akan buka dalam Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19, kalau Bapak Ibu bisa lihat di depan. Sudah dapat semua? Ayat pertama, ayat kedua, kemudian awal tadi ayat 8, kemudian ada 10, 11 ya. Saya akan bacakan ayat yang ganjil Bapak Ibu yang genap, kemudian yang terakhir kita bersama-sama bacanya. Saya akan baca yang pertama dulu. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, yaitu Lot, menyongsong mereka itu kedua malaikat ini, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 3, 2, 1. Belum semua, lebih baik semua bagi berdiri biar bisa serempak. Sama-sama bisa dibuka Alkitabnya boleh, Alkitabnya boleh juga, boleh juga. Bapak Ibu. Ya, 3, 2, 1. Ayat ke-8. 3, 2, 1. Ayat 10. 3, 2, 1. Sama-sama 3, 2, 1. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kalau lebih jelas dan lengkap ya Bapak Ibu bisa baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Di situ ayat yang ke-38. Ya, kalau kita melihat. Nih, berbicara pada saat itu, Lot itu sedang duduk di depan pintu gerbang apa kata? Gerbang Sodom. Termenung dia. Melihat perilaku, melihat tingkah laku orang-orang yang berada di kota Sodom. Kemudian diceritakan bahwa Lot melihat ada kedua orang yang datang masuk ke Sodom. Dan Lot tahu bahwa ini adalah utusan daripada Allah, betul kan? Utusan Tuhan, malaikat Tuhan. Kemudian Lot mengundang kedua orang ini untuk bermalam di rumahnya Lot. Tapi orang ini menolak. Dan Lot tahu bahwa tujuan orang ini datang untuk apa? Untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi dia memaksa untuk mengundang orang ini datang bermalam di rumahnya Lot. Singkat cerita, akhirnya kedua malaikat Tuhan ini datang masuk dalam rumah Lot. Nah, waktu kedua orang ini masuk dalam rumah Lot, ada banyak orang pada saat itu menyaksikan atau melihat. Ada dua orang laki-laki lah katakan, yang gagah perkasa, tampan lah istilahnya, datang ke dalam rumah Lot. Akhirnya beramai-ramai mereka datang untuk meminta agar kedua orang ini dikeluarkan, diberikan bagi mereka. Memang mereka tahu bahwa dua orang itu menghancurkan Sodom, tetapi mereka meminta untuk kedua orang ini mereka mati.
apa ini? Nah begitu, tahu nggak? Kata yang jelek, negatif. Itu apa? Saya mengatakan kata kasarnya untuk diperkosa kedua orang laki-laki ini. Tetapi Lot menolak. Udah gini aja lah barter. Aku kan punya anak 2 gadis nih, belum pernah disentuh seorang laki-laki pun. Belum pernah dijamah. Udah, terserah mau kalian apakan yang menurut kalian pandang baik, kedua anakku silakan. Barter. Tapi lo tahu, orang ini tidak akan melakukan itu. Kenapa? Istilahnya di dalam sekarang ada kelainan seks daripada orang-orang ini juga kan. Mereka adalah orang-orang yang homo bisa dikatakan, yang maunya laki sama laki. Akhirnya mereka menolak dan mereka berusaha untuk mendobrak masuk ke dalam rumah Lot untuk menarik kedua orang tersebut. Ini cerita kalau Bapak Ibu baca. Kemudian apa terjadi? Lot berusaha menghadang, berusaha untuk menutup pintu, berusaha menghalangi orang-orang banyak ini. Tapi akhirnya dua malaikat Tuhan ini menarik Lot ke dalam, menutup pintu dan membutakan mata semua orang dari yang kecil sampai yang dewasa, sampai yang muda. Sehingga mereka tidak menemukan pintu rumahnya Lot. Maka dikatakan sia-sia mereka tidak menemukan pintu rumah itu. Dibutakan oleh malaikat Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, dalam pembacaan firman Tuhan ini diambil dari kisah Lot. Bahkan khotbah saya ini diambil dari kisah Lot yang berada di Sodom dan Gomora pada saat itu. Kalau dilihat, sebetulnya Lot sedang bersedih atas apa yang terjadi terhadap Sodom, kota tempat ia tinggal, tempat ia berada. Tetapi dikatakan akhirnya Lot berkompromi dengan perilaku tingkah laku orang-orang yang ada di Sodom pada saat itu. Komprominya karena apa? Karena ada suatu keuntungan. Keuntungan dari Lot secara finansial, secara sosial. Akhirnya di kompromi aja, udah tutup mata aja, yang penting mendapatkan keuntungan bagiku. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah terkadang ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Seringkali juga kita kompromi dengan kondisi, keadaan, situasi yang ada di lingkungan kita. Untuk apa? Untuk keuntungan pribadi kita, baik mungkin secara materi maupun secara sosial, hubungan dengan satu dengan lain. Terkadang kita kompromi. Ini yang terjadi. Bapak Ibu, kalau kita melihat dunia kita ini adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Dunia ini semakin hari semakin hancur. Betul gak? Moralitas benar-benar menjadi rusak. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini semakin apa? Semakin jahat. Nah, siapa yang mempunyai pandangan bahwa dunia ini semakin rusak, semakin jahat dari tahun-tahun sebelumnya? Angkat tangan. Cuma hanya 2 orang, 3 orang yang menganggap dunia ini semakin hari semakin jahat dari tahun-tahun sebelumnya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas pasti akan mengatakan hal yang sama. Betul gak? Semakin hari dunia ini semakin jahat. Yang mana dikatakan moralitas yang semakin rusak. Moralitas itu berbicara tentang aktivitas, berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan-kebiasaan itu, berbicara tentang moralitas. Moralitas zaman dulu, era dulu dengan era sekarang itu sudah berbeda, betul atau? Sangat berbeda. Nanti kita akan dalami lagi. Berbeda dengan zaman sekarang, anak-anak muda menganggap bahwa itu suatu hal yang biasa, hal yang lumrah. Ya dunia ini baik-baik saja. Anak-anak muda sekarang tidak khawatir tentang moralitas yang semakin rusak. Yaitu terjadi suatu kebiasaan yang buruk yang dianggap itu suatu hal yang wajar. Nah ini yang hati-hati. Nah apa itu moralitas? Moralitas berasal dari kata dasar moral, betul? Berasal dari kata mos, yang berarti kebiasaan. Moral itu berarti suatu kebiasaan yang kita lakukan
Baik itu mungkin kebiasaan yang baik maupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Betul enggak? Kebiasaan yang baik itu seperti apa contohnya coba? Pak Yusman, kira-kira kebiasaan baik itu seperti apa? Menolong orang, memberi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang baik belum? Berkata-kata yang membangun, berkata-kata yang motivasi orang, menunjukkan sikap yang betul-betul sikap yang menjadi contoh teladan yang baik. Itu biasanya baik nggak kalau kita lakukan seperti itu? Sebaliknya berkata-kata yang kotor, berbohong, caci maki, sumpah serapah, fitnah, itu kebiasaan yang baik apa yang buruk? Biasanya yang buruk, betul nggak? Itu hal-hal yang buruk. Berbicara tentang moralitas, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Pertanyaannya, moralitas zaman dulu dari zaman sekarang jauh berbeda. Sangat berbeda. Dan perkataan aja sekarang udah berbeda, karena mungkin karena zamannya merasa udah trennya seperti itu ya. Agak berbeda. Contohnya, saya yang mengucapin yang saudara ya. Sekarang orang biasa mengucapkan kata-kata fuck you, itu udah biasa. Betul kan? Itu sesuatu yang kebiasaan yang tidak baik yang diikuti. Tapi bagi anak-anak biasa itu biasa, betul kan? Itu hal yang biasa. Tapi udah zaman dulu, saudara bilang fuck you, langsung gaplok, senang, betul kan? Digaplok. Ucapin kata-kata sendiri aja bisa ditampar mulut lo, bisa disentil. Ini berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan. Nah, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk, sikap dan perbuatan kita, sikap dan perbuatan seseorang dalam arti baik buruknya perbuatan seseorang. Nah, ada dua alasan. Nah, mengapa cara pandang kita yang berumur 40 tahun ke atas berbeda dengan anak-anak zaman sekarang ini dalam melihat moralitas dunia? Ada dua alasan. Saya mengundang istri saya sedang mengajarkan istri saya juga untuk bisa belajar khotbah. Waktu ini udah lama dulu banget tapi nggak pernah khotbah. Disuruh-suruh susah sekali. Saya sedang mengajar istri saya biar mulai belajar perlahan. Khotbah. Kita berbicara. Jadi biar enak seperti itu. Ya. Nah, ada dua alasan yang berbicara tentang moralitas. Yang pertama, mengapa cara pandang kita berumur 40 tahun ke atas beda dengan cara pandang anak-anak zaman sekarang dalam melihat moralitas dunia ini, kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh dunia ini? Ada dua. Kita yang berumur banyak atau yang sudah STW setengah tua, ya kan? Otomatis kita bisa membandingkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan usia 40 tahun ke atas dulu dengan sekarang. Kita bisa membandingkan. Berbeda. Contoh, misalnya kita bisa membandingkan dari apa? Permainan saja berbeda. Ada dua alasan. Dari permainan, kalau bisa lihat. Ini permainan zaman dulu atau zaman sekarang? Ayo. Siapa yang masih ingat dengan permainan ini? Kayak istilahnya galah raksa itu galah. Itu istilahnya langsung mau galah raksa bukan apa? Benteng ya. Setiap daerah punya beda. Galah apa? Kita kalau bilang galah apa juga galah gitu loh. Hah? Galasin. Galasin. Galah dan galah pokoknya macam galah jaga. Jadi kalau sampai bisa lolos mancing anak, enak sampai game kan menang dia. Nah, masih ingat kan permainan ini kan? Masih ingat gak kalau pernah gak main seperti ini? Di Jakarta pasti udah jangan-jangan. Enggak. Masih ingat gak? Enggak kan? Kalau di daerah kampung ini kita mainnya namanya meriam, kan? Kalau Kalimantan Barat tempat saya sampai sebelah namanya meriam main gak? Main legum. Main legum karena bunyi kan debum. Debum. Makanya dia bilang permainan ini legum, main legum namanya pakai karbit maksudnya. Tapi kalau ini enggak, ini pakai minyak tanah. Minyak tanah. Ditiup udah besok, ditiup. Terus disuruh lagi, bunyi lagi dia. Itu permainan seperti itu. Nah, di Kalimantan Barat tuh ada tradisi setiap lebaran itu perang meriam itu dibuat dari pohon kelapa. Itu pakai karbit, jadi di pinggir kali. Tapi yang di jalan ranting itu jalan kayu, di pinggir kali udah dibikin. Memang jalannya kan ada seperti itu, perang sama seberang. Itu setiap tahun bunyi, wah
rumah bisa berdebar. Kakak berdebar. Kalau yang dekat kakak itu pasti calon pecah dan lompat keluar. Nah permainan ini, zaman sekarang ada nggak? Ada, bahaya. Bahaya, Mas. Nah ini kita bilang main tabak. Zaman sekarang, zaman dulu siapa pernah main ini? Saya. Apa zaman dulu? Parah itu. Mainnya gini. Iya kan? Ada main pakai kesot gitu. Baru kayak gitu. Gitu kan main gitu. Makanya kakinya kuat juga kayak gitu. Iya enggak? Nah main ini. Main Katolik. Ini kita kalau saya bilang main kakaleri. Ya, iya bahasa Indonesia. Jadi kan digali tanah. Ya kan? Taruh begini. Tuh. Dipukul gitu. Nah yang jaga itu hati-hati Bu. Bisa-bisa nih timbul monoknya kayak orang gitu. Masalah. Ini, siapa yang pernah? Nah, main ini siapa yang pernah nih? Pasti. Lompat tali. Ini kan, biasanya gue gitu kan. Saya juga pernah main kayak gitu, jangan salah. Ada gini, ada gitu, ada lompat tali ada juga. Ada lompat tali, ada yang main kayak tinggi gitu lompat. Iya. Sudah ada. Pokoknya seperti ini kan yang lompat-lompat gitu, ada. Ada main kayak gini kan, kan, udah dibeli gini beberapa kali. Ada. Nah, siapa yang pernah main kayak gini game nih? Pernah. Itu pasti usianya 40 tahun ke atas tuh. Ketahuan tuh dari STB tuh. Ketahuan usianya. Bahkan 30 tahunan juga ada ya. Ada yang 20 tahun juga ada ya? Ada ini. Masih Ini om. ini. Mana ada? Ada. Masih bener nih. Oh, dapat dibilang itu mau dibilang tempo dulu juga. Ada ini kan permainannya. Yang paling enak itu main Tetris. Nah, kadang permainan satu yang kalau bolos sekolah, kayak pergi ke salah satu mall, dibawa dingdong. 100 perak kan logam langsung cing Mario Bros. Biasa gitu. Main pesawat-pesawat bikin balik Nah ini permainan zaman dulu nih. Guru bala pernah main kayak juga. Enggak, tapi yang itu nggak mungkin. Ini nggak mungkin masa rupanya salah-salah tuh angus mukanya. Ini yang lompat. Oh ini pernah sekolahan. Oh ini pernah. Ini Pernah, tapi nggak bisa saya. oh ini kalau hitungnya kan kayak tek 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 tek. Wah berapa banyak kalau hitungnya. Maksudnya yang Ini pakai tabak. langsung Ngumpulnya. kurang bisa. Oh ini game. Ingat saya masih ada main Tetris apa dulu. Masih sekarang. Nah saudara lihat era zaman dulu nih. Bayu pernah main kayak gini? Pernah, karena di kampung ya. Kalau di kota udah nggak ada ya. Masih ya nggak ada. Berbeda permainan dengan zaman sekarang. Nah, ini eranya. Kebiasaan-kebiasaan itu berbeda dulu dengan sekarang. Betul nggak? Nih, anak-anak mainnya teh. Tuh, gadget nih, HP, lihat sendiri-sendiri. Betul nggak? Zaman sekarang seperti itu. Victor, ayo. Ayo. Lagi. Ini, megangnya HP sendiri, browsing. Betul nggak zaman sekarang? Berbeda. Lagi. Penampilan zaman dulu, siapa berpenampilan gini dulu? Nah. Siapa nih? Siapa yang berpenampilan zaman jadian emang kayak gini juga nih? Iya. Iya maksudnya kayak gini loh. Bayangin tuh, SDA terus pakai kumis lagi tuh. Bangganya. Tuh penampilan zaman dulu nih. Ini pasti kayak gini. Beda kan? Udah modern canggih penampilannya. Zaman dulu. Nih anak SMA. Zaman-zaman dulu. Tapi berbeda dengan zaman sekarang berpenampilan. Sensor. Ini sirip nih. Apa fashion show? Pak Ketua silakan pilih yang mana? Pak Iwan pilih. Ayo pilih yang mana? Bayangin di zaman sekarang di sensor ditutup nih. Roknya masa rok sekolah segini. Zaman-zaman sekarang memang ada sekarang panjang juga, bahkan keluarin aturan-aturan juga, bahkan sama keluarin aturan pakai kerudung, ya kan? Nggak bisa. Berbeda. Era zaman dulu dengan zaman sekarang, penampilannya berbeda. Ulangi lagi. Balik. Bro. Penampilannya beda culun zaman dulu kan? Betul nggak? Zaman sekarang pakai makeup
belum pakai lipstiknya. Pakai apa lagi? Pakai maskara, pakai apa? Pakai maskara. Zaman sekarang. Zaman dulu enggak ada, polos. Betul enggak? Dengan zaman sekarang berbeda. Pakai kutek. Pakai kuteks. Pakai apa lagi? Itu zaman sekarang dengan zaman dulu. Nah, anak-anak kita tidak hidup di era zaman dulu, sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa membandingkan, dan tidak bisa yaitu membandingkan bahwa mereka tidak mengerti bahwa anak-anak zaman dulu di dalam berpenampilan, dalam bergaul, bahkan dalam ketundukan mereka kepada orang tua itu sangat berbeda. Dulu anak-anak itu ya, kalau ada orang tua ngobrol, berani nggak ngomong? Nggak berani. Tempeleng langsung. Anak-anak zaman dulu, kita di usia 40 tahun ke atas, yang STW ini, misalnya ada tamu di ruang tamu datang, ngobrol sama orang tua kita nggak berani lewat ruang tamu ke depan, dan memang ke pintu belakang, keluar masuk nggak berani. Saking hormatnya, saking sopannya, saking takutnya sama orang tua. Itu diajarkan. Nah, maka anak sekarang kok diajarkan juga, jangan sampai ikut terbiasa hal-hal yang buruk. Itu yang akan merusak anak-anak kita yang ke depan. Ini mengingatkan bagi gereja ya, lima-lima anak-anak yang punya anak. Betul nggak? Dulu begitu hormat kepada orang tua, bahkan kita tidak berani untuk mengumbar hal-hal yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak benar. Berpenampilan seperti ini tidak ada dulu. Benar nggak? Jangan dulu. Kalau dulu kan ada di SMA tuh guru BP. Sekarang ada nggak guru BP? Masih Hah? beta. Oh, ganti. Nah, dulu pun ada. Jujur kalau saya di SMA agak populer. Jadi saya pakai roknya pendek. Beneran, saya pakai roknya. Bapak-bapak tahu. Jadi saya memang bukan pendek itu apa, memang roknya pendek. Beda. Nah, tapi kalau sekolah itu nanti ada satu guru BP itu perempuan namanya Bu Lis, saya masih ingat banget. Itu tuh bisa digunting loh. Nggak boleh. Nggak boleh, dia bawa gunting tiap hari. Kalau sekarang udah hal hukumnya. Tapi kalau dulu, kalau kita terlalu pendek, itu digunting. Suruh pulang. Kamu beli bikin yang baru. Betul. Walaupun anak itu, saya jujur ya, bukan karena saya nakal seperti itu, tapi karena buat saya itu fashion. Jadi zaman dulu pun saya udah fashion seperti itu. Walaupun saya pintar, dia nggak peduli. Saya juara di SMA. Saya di sekolah itu juara 2 se-SMA. Jadi dia nggak peduli. Dia langsung gunting. Kamu pulang, kamu bikin lagi. Nah itu jadi aturan-aturan dulu memang ketat ya. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan identitas bebas banget semuanya. Berekspresinya. Ambilkan diri. Kalau saya dulu memang jarang banget ya kayak gitu, tapi karena saya suka fashion, jadi saya sudah ke sana. Orang-orang belum tahu, belum ngerti, saya udah arahnya ke situ. Itu berbeda sebetulnya. Nah, guru BP ya, ingat-ingat BP, IPS. IPS itu berbicara tentang sejarah, betul nggak? Nah, makanya saya kasih tahu orang muda, kalau cari pacar, jangan pacar yang lulusan apa, yang bidangnya IPS atau sejarah. Kenapa? Dia tidak akan melupakan sejarah tentang dia dengan pacarnya dulu. Dia akan ingat terus tuh pada sejarah dia dengan pacarnya dulu. Gimana? Jangan ada gini. Nah, zaman dulu dengan zaman sekarang tuh udah berani kita untuk tidak tunduk kepada kedua orang tua, mengumbar hal-hal yang tidak senonoh. Betul nggak? Tontonan juga sama loh. Itu akan selanjutnya. Bahkan dikatakan sedikit sekali akses untuk mendapatkan hal-hal yang berbau pornografi dan cabul. Dulu yang paling ngetop saya ingat ada 2, karena saya hidup di lingkungan orang-orang pelaut kapal. Karena om saya kan kakak tertua dari mami saya itu pelaut. Jadi lingkungan keluarga teman-teman kan pelaut. Yang sering kali ketemu sama saya, mereka melihat kartu remi. Sekarang masih ada kayaknya. Kartu remi itu gambarnya gambar porno, gambar cabul. Mereka main remi kartu itu.
bagaimana konsentrasi Pak? Kalau negara begitu, nggak bisa konsentrasi coy. Susah coy, betul nggak? Saya pikir gitu. Waktu masih kecil saya lihat sekilas besar-besar Victor. Itu. Yang kedua, buku-buku dari siapa? Henry Ero apa lagi itu? Saya gak heran, gak pikir orang baca itu kok bisa menikmati baca kayak gitu ya. Mulai berpikirannya melayang-layang yang negatif, pornografi, cabut, kok bisa gitu. Itu dulu. Tapi sekarang lebih mudah untuk mendapatkan akses yang berbau pornografi dibandingkan dulu. Dulu sulit. Kalau ketemu kena gebuk langsung. Betul gak? Biasa anak-anak dulu itu, sosial kita 4 tahun ke atas ini, kalau buku-buku kayak di gambar itu umpetnya di mana? Di bawah tempat tidur kalau ada bawa bantal. Kan nggak berpikir. Begitu orang tua membereskan, kan ketahuan. Di bawah bantal, betul nggak? Baca apa nih? Nah, sekarang nggak pakai itu lagi. Sekarang apa? Hanya dengan gadget, hanya dengan HP. Semua akses itu dapat terbuka. Dikunci lagi. Orang tua mau ngajak itu nggak bisa. Tapi ada sebenarnya sekarang udah teknik cara untuk kita tahu kuncinya gimana. Jadi mantap ya. Belajar memantau biar bisa buka. Bisa dibobol. Jangan itu WhatsApp-nya aja, pacar kita punya WhatsApp kita tahu ada orang WhatsApp sebenarnya kita tahu. Masuk kita juga. Betul nggak ya? Iya. Tapi Saya semua kalau buka handphone sama, loh kenapa tadi yang saya buka ada di dia ya? Saya bingung. Saya bingung. Semua. Tapi connect apa yang saya buka juga ada di sisi saya. Karena saya pakai juga satu emailnya untuk internet itu. Bahkan mungkin istri saya pergi kemana saya bisa tahu, atau lagi takut saya bisa tahu. Dia tahu apa? Bisa tahu GPS di gigi saya, pasang GPS bisa. Masa sih? Kalau mau pasang GPS ini. Bisa aja. Zaman sekarang udah serba canggih. Sangat mudah. Tanpa saudara membuka akses, saudara melihat, ya kan, di internet itu, saudara mau cari lagu-lagu di sana tentang love song, ya kan, tentang love song lah gitu ya. Nanti lagunya ada nyanyi, tapi dengan berpenampilan berbeda dengan zaman dulu ya. Gambar lahir perempuan, ya kan, berpakaian yang tidak pantas, itu terjadi. Bahkan itu udah terbiasa di rumah-rumah makan seperti saya bilang itu ada lagunya dong. Ini kan apa karena anak melihat itu. Hal-hal yang sebenarnya sangat mudah, berbeda dengan era kita zaman dulu. Iya. Inilah perbedaannya. Betul Bu? Berbeda. Saya ada satu pengalaman dulu waktu itu saya SMA kelas 2 umur 16 tahun. Saya pengen menonton sekali yang namanya film yang 17 tahun ke atas itu Surat Undangan. Ibu bapak masih ingat filmnya Surat Undangan yang pemeran utamanya Yesi Gusman dan Rano Karno? Nah, kan, yang nggak ingat ya saya. Saya paling ingat tuh senangnya film Unyil. Nah, itu kakak-kakak sepupu saya nonton karena mereka memang berumur di atas 17 tahun. Itu saja film biasa, film yang ada di layar kaca. Kalau malam minggu kan suka ada film seperti itu. Kita sampai ngumpet, saya sama sepupu saya yang lain yang masih 16 tahun tuh ngumpet, padahal beda umur setahun lagi. Itu aja nggak dikasih. Keluarga saya sangat ketat banget. Itu tuh sampai ngumpet, sampai saya tuh di belakang kursi nonton berdua supaya kepalanya nggak kelihatan karena kursinya tinggi. Mau melihat ke TV gitu. Ternyata ketahuan. Saudara tahu hukumannya? Saya tidak bisa nonton selama 1 minggu. Jadi benar-benar itu dihukum. Waktu dulu seperti itu keluarga saya ya, kalau film-film yang kita belum 17 tahun, kemudian itu film yang 17 tahun ke atas. Padahal filmnya nggak ada apa-apa, cuma kayak gitu-gitu aja. Tapi nggak boleh. Kalau sekarang diet itu, waktu yang pakai internet dia minum gambaran gelar. Iya bagus, kalau nggak kek ya udah saya pakai itu. Nanti bahaya ada lagi yang produk-produk gitu. Nah itu saudara gitu, zaman dulu tuh gitu, nggak bisa sembarang. Film yang tentang pacaran aja nggak boleh, enggak? Tabu bagi kita orang Asia itu tabu. Kalau sekarang di iklan aja dah, aduh saya bilang. Tapi dunia. Ya makanya orang tua perlu mendampingi anak untuk menyensor hal-hal itu penting. Dunia ini jangan sampai akhirnya kita terbiasa dengan hal-hal yang buruk itu karena perkembangan
dunia ini, perkembangan zaman ini. Akhirnya kehidupan duniawi itu masuk dalam kehidupan anak-anak kita, bahkan kita pribadi. Bahkan ada orang-orang tua sekalipun terpengaruh. Lot aja sudah mulai terpengaruh, betul gak? Memang kan itu keuntungan finansial atau sosial bagi dia, tapi akhirnya kita terpengaruh. Saudara lihat ibu-ibu sekarang. Lihat ibu-ibu sekarang berpenampilan nggak kalah dengan ABG, betul nggak? Dia ada kalah dengan ABG dan anaknya. Muaknya itu pendek kayak gini. Pakai celana pendek. Muaknya itu cuma satu kali lagi. Kalau di rumah ya. Terus kalau badannya seksi mah nggak apa-apa, Pak Ismail. Sama aja itu. Semangat. Ini nggak karu-karuan. Uang Jawa, orang Jawa bilang apa? Uang sadar no, betul nggak? Sadar diri, betul nggak? Istighfar. Nyebut istiqomah. Nggak mau kalah saing. Nah, jangan sampai kita juga usia 40 tahun ke atasnya akhirnya itu terpengaruh. Bahaya, sangat bahaya sekali bagi kita. Betul nggak, Bu? Sangat bahaya sekali bagi kita. Yang kedua, anak-anak muda zaman sekarang ini sudah terbiasa dengan gaya hidup yang amoral. Gaya hidup yang nggak senonoh. Nah, saya mau ngajak teman-teman orang-orang muda yang ada di tempat ini, jangan sampai kita mengikuti gaya hidup seperti ini. Ini sangat berbahaya. Dulu, kalau kita melihat pasangan yang sesama jenis, risih kan? Risih kan? Laki dengan laki pacaran, risih kan? Perempuan dengan perempuan cipika-cipiki pacaran, risih kan? Risih. Jadi omongan sekampung, betul nggak? Sekampung. Anak itu tuh gini. Saya ingat dulu, ada saya namanya dari kamu ke sebenarnya TFG. Nah itu akrab dengan keluarga kita kan, sama-sama dari Ambon, bapak saya. Nah dia selalu berpenampilan kayak laki-laki tomboy. Jadi omongan di kampung itu. Di kampung kan paling cepat nyebarnya dibandingkan internet, betul nggak? Lebih cepat. Internet lagi diketik, belum diupload udah sampai saya ada dulu di kampung itu. Nah itu lah, beda hidupnya di kota, gitu. Berbeda dengan kota. Ya Bu. Nah, jadi di sini kita melihat itu berbeda. Dulu kita risih, sekarang kita nggak lagi risih. Anak-anak muda menganggap itu suatu hal yang biasa, yang lebih memperah. Dan itu memang hak asasi manusia dikatakan, haknya dia. Bahkan pernikahan sejenis. Jijik nggak sih saudara lihat laki-laki perempuan? Bagaimana pesan? Enggak jijik? Oh, ya memang sih akhirnya sekarang timbul namanya hak asasi manusia, hak orang, kalau ini nggak bisa. Dulu zaman waktu kita sekolah dijewer guru, dipukul pakai garis, ngadu sama orang tua dimarah nggak? Dimarah kan? Zaman sekarang dijewer, pukul garis, bawa pengacara, betul nggak? Guru betul. Betul. Kenapa? Merasa hak asasi manusia. Makanya yang kayak gitu tuh jadi nggak benar kebiasaannya dibandingkan yang dulu. Nah berbahagialah saudara yang usianya sudah STW. Bilang tidak berbahagialah yang sudah STW. Tapi ingat, awasan bagi kita yang STW ini tetap kita harus waspada. Betul? Kita harus waspada karena sekarang Bu. Karena gini ya, STW tantangannya sekarang di dunia yang modern. Ingat bapak-bapak, nggak perlu bapak-bapak ibu-ibu pun. Itu udah gampang tuh dari handphone. Kan puber kedua. Pubernya. Nah itu dia, puber kedua lebih berbahaya. Ingat baik-baik. Kebiasaan-kebiasaan yang lama tuh tetap ada sesuatu yang bagus. Kita harus tetap bawa Terapkan. sekarang. Tetap kita terapkan gitu, biasa-biasa lama itu. Usia 40 berapa? Yang bukan mulai masuk masa berdua. Itu 40 tahun laki-laki. 40 tahun laki-laki. Ya? Tapi biasa senang Ada puber ketiga bapak. Ingat baik-baik. Ada puber ketiga. Life is beginning of 40. Tapi setelah itu bahaya gitu. masih awal gitu loh. Itu tuh kalau bagi laki-laki itu 40 tahun itu baru hidup. Nah, ini Baru permulaan. Baru permulaan.
Jadi dia pengen laki-laki itu kan mulai ada suatu tamparan yang baru. Nah makanya pentingnya kita menerapkan suatu kebiasaan yang baik, moralitas yang baik di dalam diri kita itu penting. Betul nggak? Moralitas yang baik itu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan itu penting. Melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, jangan hal-hal yang tidak benar. Berkata-kata mengatakan baik dan mengatakan benar. Itu penting, saudara. Nah, pergaulan budaya dan ideologi atau ide atau gagasan yang berseliweran bisa mengubah cara pandang kita, saudara. Bukan hanya anak-anak sekarang, tapi saudara yang kita 40 tahun ke atas pun bisa mengubah cara pandang kita. Karena inilah yang dialami oleh Lot, dikatakan saat dia berada di Sodom. Awalnya mungkin Lot risih dengan keadaan sekeliling yang terjadi, budayanya, ideologinya, kebiasaan dia risih. Tapi lama-lama dia ke bawah nggak? Bisa ke bawah. Makanya pergaulan yang buruk dapat merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada dalam diri kita. Hati-hati, makanya kalau kita belajar hati-hati di dalam kita bergaul, jangan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri kita ini. Nah ini peringatan bagi orang percaya. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati, pikiran dan hidup kita agar tidak tercemari? Gembala sedikit dengan ya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita tidak tercemari dengan hal-hal yang duniawi itu tadi? Kebiasaan-kebiasaan buruk, budaya-budaya buruk yang kita tercemari. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau urusan kita mendekat kepada Tuhan memang butuh hubungannya pribadi kita lepas pribadi. Jadi saya hanya sebagai ibu gembala, saya mungkin bapak gembala, saya hanya mengingatkan nih, ayo ke gereja, jangan telat ya datangnya, ibadahnya gitu. Nah ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, bahwa peribadatan itu dari awal sampai akhir, dari pujian penyembahan sampai firman sampai akhir. Jadi peribadatan itu bukan di tengah jalan firman saja, bukan. Ingat kebiasaan yang buruk kita, mari kita ubah. Biasakan datang ibadah tepat waktu, amin. Siapa yang minggu depan mau datang ibadah tepat waktu, angkat tangan. Harus Bapak Ibu, itu sama. Karena kenapa? Mendekat kepada Tuhan itu kita melakukannya melalui apa? Pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan. Nah, pujian dan penyembahan kita itu salah satu cara supaya kita mendekat diri kepada Tuhan. Itu yang membentengi kita supaya kita mempunyai hubungan yang intim. Dalam bahasa Inggrisnya intimate relationship. Itu artinya ada satu garis lurus dari Tuhan dan kita. Jadi Bapak Ibu ayo, saya memacu Gereja Panasya untuk melakukan pujian penyembahan kita kembali. Ibadah harus disertai dengan hati yang tulus. Jangan sia-siakan peribadatan kita, jangan sia-siakan waktu kita datang beribadah. Ketika kita datang beribadah, stop sudah pikiran-pikiran kita, gadget kita semuanya stop. Tapi kita benar-benar, Tuhan saya mau menyerahkan hati saya kali ini. Saya tidak mau berurusan dengan dunia luar Tuhan. Jadi kita fokus sama ibadah kita. Kita fokus. Ingat saya bilang baik-baik lagi. Apakah mau Tuhan itu yang ciptakan kita, yang memberi kita nafas, yang memberi kita kehidupan. Tapi ketika kita beribadah hanya karena ibu gembala menyuruh saya untuk datang, bukan. Itu bagian dari saya, tugas saya untuk membawa ibu, bapak sekalian, saudara sekalian untuk mendekat.
kepada Tuhan melalui apa? Peribadatan ayo minggu depan. Mulai dari ujian penyembahan sampai akhir, Bapak Ibu harus ikuti. Amin. Saya mau tanya, siapa yang menerima berkat lengkap dari Tuhan? Katakan. Semua masih mau menerima berkat. Siapa yang mau menerima berkat lengkap dari Tuhan? Katakan. Saya percaya bahwa setiap orang pasti menginginkan berkat tuh tidak setengah-setengah, betul nggak? Tapi lengkap. Nah, tapi ibadah juga kita harus lengkap, jangan setengah-setengah, setengah hati, setengah waktu apa? Setengah telak, ya nggak bisa, betul nggak? Kita mau dapat full, kita harus datang juga full, betul nggak? Mau dapat sepeda nggak dari Jokowi? Saudara harus datang nunggu dari awal sebelum Jokowi datang, saudara datang, betul nggak? Walaupun nggak dapat sepeda, saudara masih senang nggak? Senang melihat Pak Jokowi, betul nggak? Ini loh, lebih daripada Pak Jokowi. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta dan muda, menciptakan ibu saudara, merancangkan yang terbaik. Dan saya, masa kita mau datang? Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Bilang tepat waktu, bilang tepat waktu. Tepat waktu ya. Yang kedua, mulai apa? Sekarang tuh. Ini cara yang untuk kita semua semakin dekat dengan Tuhan. Doa dan baca firman. Kadang-kadang mungkin kita bertanya, aduh saya mau baca firman apa ya, sulit, susah, gampang. Saya kasih tahu resepnya. Waktu sakit Bunda Kalia saya suruh ibu baca apa? Hah? Amsal. Sama apa Bu? Amsal aja. Tapi yang paling penting nih buat kita semua nih, supaya kita berhikmat semua dan makin kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Baca Amsal. Amsal jumlahnya berapa? Pasal? Hah? Amsal jumlahnya berapa pasal? Sesuai dengan hari nggak? Sehari satu pasal. Baca. Nih bulan depannya ulang lagi. Bulan berikutnya ulang lagi. Seperti itu. Jadi gampang, gak usah dibaca. Aku mau menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bagus sekali. Saya tidak melarang Bapak Ibu menyelesaikan bacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah salah satu sarana yang bagus dan penting. Tapi saya mengundang Bapak Ibu jemaat Gereja Manasih, baca dulu Amsal. Dari Amsal 1, mulai dari tanggal 1 sebagai renungan tiap hari. Kita memulai hari kita. Di situ banyak kata-kata yang berhikmat daripada Tuhan. Doa, maka kalau doa dan firman berarti kita waktu kita pagi berdoa langsung baca firman. Itu yang kami lakukan. Kami ada lagi renungan lagi. Kami baca tiap pagi. Kalau misalkan Bapak Ibu tiap pagi kami berdua, pasti handphonenya mati. Begitu bangun tidur yang kami lakukan gak. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir, kamu kan gak punya anak. Kamu kan, no. Anak, suami, istri itu bukan menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa dan baca firman. Saya gak punya kerjaan saya banyak banget. Tapi saya kasih tahu mereka, jangan harap jam 9:30, jam 9 paling tidak baru saya hidupkan handphone. Karena ini ada handle di samping saya. Jadi kami berdua memang pagi pasti tanya Bu Yeti. Jadi ketika kami breakfast baru kami hidupkan handphone. Nah di sini saudara bisa dibuletin nih, yang dibikin di pantau nih. Udah, saya tinggal masukin. Ini kan ada ayat-ayatnya Senin, Selasa, Rabu. Rabu. Ada figurin Rabu. Kami cuma satu. Ini saya bikin saudara. Untuk baca Alkitab tahunan. Saudara bisa buka baca. Siapa udah belajar dari Pak Yusuf? Ada suka tahu Kesia ya. Bisa bilang ngantuk bacanya. Ngantuk ya guys. Pertama ngantuk, tapi sekarang masih baca nggak? Nggak baca? Kenapa baca? Baca kok. Harus dinikmatin. Kalau dari dinikmatin memang ngantuk. Tapi kalau dinikmatin kisah-kisah di dalam Alkitab itu menarik sebetulnya bagi kita.
Tidak hanya menambah pengetahuan kita, tapi itu sesuatu yang menarik dan mengubah kehidupan karakter kita, memimpin kita mulai saat sekarang ini. Yang kedua, mulai doa dan firman. Yang ketiga, apa? Kesetiaan kita dalam ibadah dan persekutuan kita kepada Tuhan dan saudara seiman. Itu penting, cara untuk mendekat dengan Tuhan. Tapi kalau 3 hal ini tidak kita lakukan, kita terapkan menjadi suatu kebiasaan yang baik di dalam diri kita, maka kebiasaan buruk cenderung akan datang dalam kehidupan kita. Betul nggak? Itu cenderung malas ibadah. Betul nggak? Kalau udah malas ibadah, malas bersekutu, apa yang dilakukan? Paling main gadget, handphone. Betul nggak? Ada yang lebih menarik di luar sana. Ada yang lebih menarik di luar sana. Kalau orang Sumba ini biasanya futsal hari Minggu. Futsal, Ayo. hati, udah kan? Bukan berarti tidak boleh, tapi atur waktunya yang baik. Waktunya kita bersekutu ibadah ya ibadah. Waktu memang saudara mau refreshing jalan-jalan, silakan refreshing jalan-jalan, tapi waktu ada ibadah lah yang tepat. Betul nggak? Atur waktunya, jangan yang lain. 3 hal inilah yang membuat kita bisa dapat mendekat kepada kita. Bapak Iman Bu Setia, itu contoh telanannya. Rumahnya jauh banget. Bu Setia rumahnya di mana? Penebel. Mana? Berapa lama Bu perjalanan Pak dari Penebel ke sini? 1 jaman lah. Dekat mana? Di Penebel itu pergi ke Tegalawan sama ke Gereja Manasih. Dekat Tegalawan kan? Bisa nikmatin hijaunya padi, mau kuning, betul nggak? Bisa nikmatin santai makan bubur nasi beras merah. Lebih enak nggak? Lebih enak. Tapi lebih enak apa di dalam hati Tuhan? Pasti juga solusi. Ya. Hari aja. Yang kedua, ya, ini langkah awal yang baik yang harus kita lakukan agar terhindar dari cara-cara hidup yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, agar apa kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang buruk itu. Yang kedua, yaitu melakukan yang namanya firman Tuhan. Lakukanlah setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang gampang apa? Paling gampang. Matius 6:33. Gampang apa sebetulnya? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang sama seperti roh. Betul nggak? Materi dan sosial. Kadang-kadang kita lebih materi sama sosial, hubungan-hubungan lebih kepentingan, betul nggak? Dibandingkan kita untuk datang kepada Tuhan atau melakukan firman Tuhan itu, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Terkadang sulit diperhadapkan, tetapi Tuhan mampu membawa firman Tuhan. Siapa yang siap membawa firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang siap? Lakukan firman Tuhan. Matius 6:33. Mazmur 37:5. Apa? Coba baca salah seorang. Siap, kalau bisa. Mazmur 37. Mazmur 37:5. Isman. Kalau dapat. Mazmur 37 ayat 5. Bapak itu memang tidak mudah untuk melakukan, kita berusaha melakukan firman Tuhan. Maka mudah kita berusaha. Tidak mudah. Tapi mari sama-sama kita berusaha. Saya sama suami saya pun tetap masih berusaha. Ya, coba. Kami pun tetap berusaha. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Dan dia Dia akan bersikap. sudah belum menyerahkan hidup Kristus itu. Nah, itu dia. Itu pun sulit. Sulit, karena mudah. Sulit kebenaran. Tuhan mau berserah penuh kepada Tuhan, baik dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, betul kan? Dalam keadaan diberkati atau belum diberkati, Tuhan mau kita berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin dalam keadaan susah, sakit, terkadang kita bisa berserah, betul kan? Tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, terkadang lupa kita berserah kepada Tuhan. Seringkali kita mengadakan diri kita sama otot kita, betul nggak? Dan orang-orang yang sekeliling kita. Yeremia 17:7-8. Diberkatilah orang yang mengadakan Tuhan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Sudah belum kita mengadakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Richard, pengen masa depannya seperti apa? Cerah kan? Diberkati berhasil. Bisa nggak mengadakan Tuhan? Kalau bisa mengadakan Tuhan maka diberkatilah hidupnya. Karena firman Tuhan akan diberkati oleh mengandalkan Tuhan yang menaruh harapan. Harapanmu di dalam Tuhan harapan, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Jika Amin. sama semua kita sekarang. Lanjutnya apa?
Maka Ulangan 24 ayat 1 berkata, segala berkat ini akan datang ketika apa? Kita melakukan dengan setiap perintah Tuhan, melakukan dengan setiap firman Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti akan digenapi, gak mungkin enggak. Kita lakukan aja apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam kita lakukan, kita kerjakan. Nanti urusan Tuhan itu menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Bayu contohnya, nggak dapat kerja, andalkan Tuhan, berdoa, saya akan bantu Tuhan kerjaan. Bukan jalan nggak pekerjaan, ya kan? Masuk balik besok. Dari nggak bisa bawa truk, bisa bawa mobil nggak dulu? Nggak bisa. Sekarang nggak bisa kan? Sekarang bisa bawa mobil. Dikasih SIM udah langsung buat tinggal sama Pak Hidin kan? Udah punya SIM bawa mobil. Nah, asal jangan bergaya aja bawa mobilnya, nanti diserempet-serempet mobil orang lain. Gasnya biar terlalu kencang. Ya, kalau nanti kencang deh, cepat menuju surga. Mungkin kalau surga. Nah, ya bagus. Kalau dapat kecepatan 20 udah bagus lagi tuh. Apakah sampai? Kopenya besok. Habis itu udah nongkrong banyaknya. Soalnya maaf banyak saudara-saudara kita dari Sumba, anak-anak timur, Bang, seringkali ketemu bawa kendaraan yang aduh, saya bukan bendera, nggak apa. Nah mikirin mobil orang nanti orang nggak punya duit, betul nggak? Rusaknya senangnya, kadang gemas senang. Sampai isi senang udah nggak tahu ini gimana kamu tuh di gereja. Tuhan, hormat Tuhan. Soalnya ini kita sentil benar. Pernah tuh kejadian di Mitra 10. Suami saya udah nebak nih. Kan ada mobil parkir, mobil baru Mitra 10, bayangkan. Boxnya baru, itu Mitra 10. Asli itu pakai orang Sumba. Kalau nggak Sumba, Kupang. Udah ketahuan dari gelagatnya kan. Kayaknya nih kalau udah bawa mobil nih udah hebat banget rasanya. Kayak mau pesawat aja. Di belakang jadi mobil yang bagus itu yang Mitra 10 yang baru box, di belakangnya ini ada mobil. Terus kita di mobilnya di belah sini. Saya ada di dalam sama suami saya. Suami saya udah bilang, percaya nggak nih? Orang ini nanti nggak lihat nih mobil di belakang, masa nggak lihat? Masih nabrak, masa sih? Masa dia langsung main mundur, orang di belakang ada mobil? Saya udah bilang gitu. Dia datang, pokoknya gayanya seperti itu. Datang, ada dia lihat. Pegang kuncinya begini. Begitu itu betul Bapak Ibu, saya sampai shock melihat. Wah, kamu. Ya langsung mobil yang Mitra 10 yang masih baru box itu, cek. Wah, langsung dia mundur belakang. Sudah disenangkan saya bilang. Orang pengalaman mau kendaraan ketawa dengan orang yang tidak pengalaman. Langsung saya bilang, langsung dia kaget setengah mati. Saya bilang gitu dalam hati ya, kenapa ya? Saya pikir masih mungkin apakah saya belum pernah ke Sumba. Di Sumba itu kan sepi jalanan atau bagaimana? Sepi pasti ya, paling keseluruhan sapi aja ya. Sekarang masih sepi. Rasta, Sudah ramai. udah ramai ya. Sudah Tapi ramai. kalau daerah antara satu daerah sepi masih ya. Sepi ya. Nah, Sekarang saya lihat, sering kali saya ketemu sama orang Sumba. Kemarin saya lihat sebelah sini saya pakai motor. Itu di mana pernah di gereja? Pernah gereja sekarang pernah lagi. Pakai motor dari ujung ke ujung, nggak pakai helm, ngebut saya bilang picah kepala jatuh picah. Kalau picah udah jatuh, sudah nyanyi lagu seberang sana, cari ke gereja nanti, ya kan? Untuk bantuan. Nah ini kan caranya. ayo orang-orang ya, ada teman-teman kita yang dari Sumba yang ada di Manasye. Saya dan suami saya punya visi untuk betul-betul mengubahkan cara pandang. Ya. Masa hidupnya mau seperti ini terus? Mau? Saudara-saudara kita yang dari Sumba hidupnya seperti ini terus, mau nggak? Mau pasti. Mau nggak? Mau nggak hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang? Mau nggak? Mau. Nah, ayo sekarang ubah cara pandangnya. Yang belum bergereja, ajak bergereja. Pernah juga sih orang. Ajak ibadah datang. Bukan promosi untuk bangku penuh, tidak. Tapi firman Tuhan balik lagi. Kalau kita melakukan firman, lihat tuh Devi. Berisnya berhasil dilakukan setelah pemberkatan
belis ke Bapak Gembala belum terbang sama kita. Harusnya terbang. Kerbaunya didoakan keponakan kerbaunya. Ya, ayo Bapak Ibu yang dari Sumba, anak-anak muda mulai hidup menjaga Hidup yang benar. dosa. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan Ya, yang baik. Desi kasih tahu teman-temannya Bayu, kasih tahu Ada yang teman-temannya baru. Bayu kalau naik motor, tolong pakai helm kalau mendekat. Saya mau tanya, kuatan helm apa kepalamu? Oh, ya kan? Kalau pakai helm berapa? Dimarahin ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu masalah saya kan kita berdua ya, yang dari lampu merah di Sunset Road itu yang untuk arah Kuta, oh saya pakai motor, saya kan pakai moge kok, mogenya habis ketemu sama teman habis touring minggu yang lalu. Ada anak Sumba pakai motor Tiger warna kuning, wah sampai saya dia nggak pakai helm, keluarganya keborong. Ini sekali dia ketinggalan nggak bayang aja. Wah baru saya nyetir dan wah saya biarin aja. Ini dah anak Sumba ini dah bahaya sekali bawa motornya. Saya tungguin aja, saya ikutin di belakang. Wah gaya bawa dia ke motor. Begitu masuk main radata, itu kan kecosan saya kejar-kejar. Udah punya kelihatan. Baru pakai gitu dah gaya, apalagi bawa pakai moge. Aduh kacau dah menurut saya dah. Nah ini harus hati-hati. Ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk nih dalam pakai budaya dari daerah kampung biasa nggak pakai helm, betul nggak? Nggak ada polisi. Kalau polisi bilang rame-rame datang kantor polisi, mau diroboh kantor polisi, makanya polisi nggak berani. Bukan nggak berani karena negara nggak mau cari masalah dengan orang daerah soalnya kan, dengan rakyat masalah, repot soalnya. Sama dengan daerah saya Kalimantan, kadang orang kampung tuh nggak pakai helm, jalan raya nggak pakai helm, jangan. Nanti kalau kesenggol jatuh tabrak menuntut orang atau apa? Ganti dia. Ada yang salah siapa? Salah dia udah nggak punya SIM, nggak bawa SNK, nggak pakai helm. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ambil. Budaya-budaya seperti ini. Nah, Sumba, ya. Kelvin, di sini gereja pakai helm sekarang nih. Sama nih. Ingat, aspal lebih keras daripada kepala. Ingat, nggak boleh, itu harus pakai. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan punah. Kita harus melakukan firman Tuhan, makanya kita harus hidup di dalam Tuhan. Betul nggak? Kita mendekat pada Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka Ulangan 81 bab tentara kita akan diberkati. Masih ada banyak lagi ajaran firman Tuhan. Ya, melalui beliau yang diajarkan kepada kita. Yang ketiga, maka kita akan terhindar setelah kita melakukan kedua hal ini, yaitu mendekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Makanya tadi masalah helm. Waktu kita mendekat pada Tuhan, melakukan firman Tuhan, teringat, harus taati peraturan pemerintah, betul nggak? Peraturan pemerintah betul itu apa untuk menolong saya juga, betul nggak? Pakai helm, taati semuanya. Sekarang saudara sudah ada mulai sudah mulai diterapkan di kota Denpasar itu sudah mulai diterapkan. Jadi jangan saudara lampu merah, enggak, saya mati lagi. Kadang saya kan kalau udah kuning kan ngambung nih. Ya gimana lagi? Cepat aja tambah. Tapi 35 kan merah langsung. Waduh, sekarang ada yang terlihat langsung foto, ceprek. Nah, hati-hati, tagihan datang. Karena bisa bayar. Oke, tidak ketemu tempat kita nanti waktu dia bayar pajak. Harusnya bayar pajak motor 200.000 sekian atau 100.000 sekian, jadi 1 juta sekian, jadi 2 juta sekian, bangkak nanti. Hati-hati sekarang. Saudara lihat sekarang kamera-kamera itu banyak di atas tuh. Hati-hati. Nah itu kita harus hati. Pakai helm. Lampu merah stop, jangan terabas. Pakai helm, pakai masker, ya. Pokoknya, ayo jemaat-jemaat gereja Manase semua mencerminkan bahwa kita dekat dengan Tuhan. Bahwa pengaruh yang baik. Itu akan membuat kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Apakah saudara mau melakukannya atau tidak? Tergantung saudara. Firman Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikatakan apa? Pikirkan. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Pikirkan. Sekali lagi yang keras, 3, 2, 1. Pikirkan Semuanya itu. Amin. Jadi kesimpulannya saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini maupun yang di rumah menyaksikan saat ini, untuk tidak menjadi orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal yang buruk, agar hidup kita ini menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama. Katakan amin. Mari kita kepala kita akan berdoa.
Kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Saudara sudah menemani sini bagi bisa berdoa bersama untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa dan kita akan berdoa. Bapak, kami menyadari dengan perkembangan zaman pada saat ini, situasi kondisi keadaan budaya saat ini yang sudah mulai tergerus karena zaman ini, sehingga hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dahulu yang kami lakukan, yang ditanamkan dari keluarga orang tua kami tidak mau ikut tergerus dengan zaman saat ini, tetapi kami mau tetap mengambil hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman mengajarkan kepada kami untuk melakukan semua hal yang baik dan benar, yang suci yang mulia, untuk kami pikirkan dan lakukan semuanya. Oleh karena itu kami Tuhan yang mempunyai anak, biarlah kami boleh mendidik anak kami juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga menerapkan dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam kehidupan mereka sampai ke cucu-cucu kami. Tuhan tolong untuk kami Tuhan, usia 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas yang punya anak, diberikan hikmat, kemampuan untuk kami dapat mendidik mereka, sehingga tidak terpengaruh dengan zaman ini Tuhan, sebagaimana Lot yang terpengaruh dengan zaman pada saat dia hidup saat itu, karena ada keuntungan-keuntungan tertentu bagi diri. Dan biarlah kami tidak melakukan hal yang sama, tetapi kami tetap bergantung pada firman dengan melakukannya di dalam hidup kami. Hamba dan istri sudah berhenti berbicara firman. Kami berkata firman harus bekerja di dalam firman kami pribadi masing-masing. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya menggunakan Ibu untuk memberkati Ibu. Yes. Kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama semua
memberikan nafas yang baru setiap pagi bagi setiap kita, agar kita menjadi bukti kebesarannya di dalam hidup yang kita jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan kami menjadi saksi dimanapun kami berada, karena bukti kebesaran-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami selama ini jikalau masih ada kebiasaan buruk yang menempel di dalam hidup kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami hidup menurut firman Tuhan, dan kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan, untuk kami menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah firman ini tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami melakukannya di dalam hidup kami. Dan pujilah nama Tuhan. Sama-sama setiap kita yang mendengar kebenaran firman katakan, tinggal kami Tuhan. Dan saya minta dengan sangat hormat untuk memberi kemuliaan Tuhan yang terima kasih untuk pagi ini. Kami mulia dan hormati dalam nama kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih indah Engkau beri kesehatan yang baik untuk kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan bersuka cita turun atas kami semuanya Tuhan. Dan kami serahkan kebahagiaan pada pagi ini dari permulaan berkenan pada aku dan dalam tangan Tuhan. Kami percaya saat ini, saat pagi ini, saat kami ada di sini, Roh-Roh Kudus ada di tempat ini dan terlebih di hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Beri kemuliaan Tuhan pada kita. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah roh sukacita itu ada untuk kita semuanya ya Bapak Ibu Saudara. Kita diberi sehat untuk dari Tuhan itu adalah yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
di surga, Bapa yang baik, kami kembali bersyukur, kami terima kasih. Pada akhirnya daripada ini kami akan tutup dengan doa. Namun sebelumnya kami berdoa dengan doa berkat kami. Mau berdoa terlebih dahulu untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami tertinggi dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri, kepala daerah yang ada di seluruh provinsi. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Terlebih berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, agar mereka membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Program vaksinasi massal yang dilakukan terus berjalan. Tuhan tolong biar ini boleh selesai, sehingga masyarakat di tanah air ini boleh tervaksin dengan baik Tuhan, agar dihindarkan dari wabah COVID-19 yang semakin hari bermutasi. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mungkin karena divaksin akhirnya mengalami sakit dan mengalami kematian, Tuhan, kami tahu itu memang sudah waktunya mereka. Tetapi itu biarlah tidak mematahkan semangat orang-orang yang untuk divaksin, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk semangat. Tuhan tolong, dan orang-orang yang akan divaksin, masyarakat yang akan divaksin, Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan juga, agar mereka dapat menerima vaksin itu dengan baik dan benar Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati pergumulan gereja kami. Kami merindukan memiliki tempat ibadah yang menetap. Kami telah percaya kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan pencipta langit dan bumi dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyediakan bagi kami. Berkati pemilik ruko ini, berkati keuangan gereja Tuhan, dia semakin hari semakin bertambah dengan cara-cara yang Tuhan memberkati kami sehingga kami memberi berpercaya. Makasih Tuhan, mau berdoa, dan kami bersama-sama beserta Tuhan berdoa saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir karena sakit. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus mengatakan dapat menyembuhkan. Berkati hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa buat semua yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mara bahaya, maut, celaka, untuk apapun. Kuasa kegelapan yang ajar manusia, tangannya manusia wabah, jauhkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati yang hadir maupun yang secara online. Berkati sepanjang 1 minggu ke depan di dalam pekerjaan usaha bisnis yang dilakukan. Tuhan berkati buat maju dan berhasil. Dijadikan tokalau bukan ekor, semakin naik bukan turun. Di dalam nama Yesus, karena kami memiliki Tuhan yang besar. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan pakai semakin hari kemuliaan bagi nama. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kemudian kami akan pulang berpisah satu sama lain. Sertai lindungi kami Tuhan, hingga kami tiba ke rumah tangga kami masing-masing selamat dengan tidak merasa apapun. Roh maupun kecelakaan juga dihalalkan. Yang khawatir kami menyertai dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Baik berkat yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak yang turun dan menjadi bagian kita saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulang, terima dan bawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, ibu dan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan api. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Besok Amasya. Terima